Tuhan lebih tinggi daripada keluarga kita. Tuhan lebih tinggi dari bisnis, mungkin pekerjaan yang kita punya. Nah, Tuhan mau kita benar-benar nyanyiin lagu ini. Kalau kita ngomong kaulah segalanya, benar Tuhan segalanya. Kalau artinya bilang kaulah segalanya, kita mau bilang begini sama Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih kehidupan saya. Karena Engkau jauh lebih tinggi dari kehidupan saya. Amin. Siapa yang mau bilang begitu? Dari hatinya. Katakan sekali lagi. Kaulah segalanya. Yes, listen. Di dalam hidupku, Kau jauh lebih tinggi dari hidup kami, Tuhan. Kerajaanmu, Kebenaran-Mu itu bagianku. haleluya. Kaulah yang ku Kami hanya memandang-Mu, Tuhan. selama hidupku, Fokus kami single hanya kepadamu, Tuhan. mengasihimu, Memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan sekali lagi, Kaulah segalanya. Kaulah segala, Kau segalanya, Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu kerajaanmu dan kebenaran-Mu kebenaranmu itu bagian kami, Tuhan. Kau yang kupandang, Tuhan. Kaulah yang ku pandang Selama hidup kami, Tuhan. selama hidupku, Mengasihi-Mu, mengasihimu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan sekali lagi, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Raja. Keluar dari hati kita yang paling dalam, katakan mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu setia dengan pekerjaan tangannya. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini. Kami mengucap syukur. Sesuai firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau akan hadir, dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Biar hari ini kami bukan cuma mendengar khotbah yang baik, khotbah yang bagus, tetapi kami boleh mendengar khotbah yang mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati, pikiran, telinga kami. Biar Kau tahu beri firman-Mu, benih itu akan tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah-buah 30, 60, 100 kali lipat. Dan buahnya tinggal tetap Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk boleh tos kiri kanannya dulu. 2-3 orang bilang God is good, God is good. Terima kasih worship team. Silakan duduk ibu-ibu, ladies. Apa kabar ladies community? Luar biasa. Saya senang saya ada lagi di tempat ini. Terima kasih Cileni and all teman-teman yang sudah mengizinkan saya berbagi hari ini. Terakhir saya ada di sini waktu saya kakinya masih baik-baik saja. Dan saya sudah cukup lama pincang 4 bulan, berarti mungkin sekitar 5 bulan yang lalu ya saya di sini. Saya mengalami jatuh dan 2 bulan saya di kursi roda. Tapi God is good. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan tetap setia. Ya, tantangan boleh ada, struggle boleh ada, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang virtuous woman, karena saya percaya kita nggak cuma dipanggil untuk menjadi wanita yang cantik. Lihat kiri kanannya,
ladies. Bilang ibu-ibu cantik, ibu cantik. Cantik is one thing, tetapi saya percaya ada pakaian itu waktu untuk virtuous. Virtuous itu artinya cakap. Katakan cakap, ibu. Ya. Di firman Tuhan kita diajar untuk menjadi wanita yang cakap, bukan hanya cantik tetapi cakap. Ya. Saya akan mulai dari Amsal 31 ayat 10-15. Nanti ibu-ibu baca lagi di rumah, dicatat aja dulu. Amsal 31 ayat 10-15 dikatakan demikian firman Tuhan. Istri yang, baca sama-sama, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Colek kiri kanannya, kamu lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Karena ia lebih berharga daripada permata, dikatakan. Ya, ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Katakan amin, ibu-ibu. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ayat 21, saya loncat ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dan ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri, baca sama-sama, istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Ya, saya berdoa hari ini firman Tuhan kita boleh tangkap, nggak cuma sekedar informasi, tetapi kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kata cakap itu, virtuous itu muncul seringkali di dalam perjanjian lama. Ya, ini ditulis lebih dari sebanyak 243 kali. Ya, dan sering diterjemahkan dengan kata virtue atau cakap. Ya, bahasa Ibraninya, bahasa aslinya yaitu chail gitu ya. Chail. Ini artinya cakap. Nah, ketika saya cari bahasa aslinya, kata cakap itu artinya begini: army, host, forces, power, might, strength, and strong. Boleh ya, next slide. Ada ya? Ya. Bicara tentang army, host, force, power, might, strength, and strong. Ini bicara sesuatu yang di dalam, bukan apa yang kelihatan di luar. Seringkali kita cuma sibuk memperbaiki apa yang di luar tanpa kita melihat apa yang kita harus punya yang ada di dalam diri kita. Saya berdoa wanita menjadi orang, dibilang di sini cakap artinya army, artinya punya kekuatan dari dalam. Amin. Ya, ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang strong, ibu-ibu yang memiliki kemampuan, strength yang bisa menopang bukan cuma dirinya tetapi keluarganya. Amin. Karena saya percaya keluarga yang kuat adalah yang ibu-ibunya adalah orang yang kuat, orang-orang yang cakap, orang-orang yang punya namanya virtue. Ya, nah virtuous woman ini bicara tentang apa yang di dalam, inner strength, kekuatan yang ada di dalam. Makanya saya mau mengajak ibu-ibu jangan cuma melihat apa yang ada di luar, ya, tetapi kita mau melihat apa yang ada di dalam diri kita, karakter kita, sifat kita mungkin, attitude kita. Dari inner strength kita mendapatkan satu kata yang namanya inner beauty. Ibu-ibu pernah dengar? Wah, dia hebat ya. Dia punya inner beauty yang luar biasa. Karena kekuatan wanita bukan cuma apa yang tampak di luar, tetapi apa yang ada di dalam dirinya. Dari mana saya tahu? Istri saya jauh lebih multitasking daripada saya. Ya, saya nggak bisa, kalau lagi nyetir nggak bisa diganggu. Kalau istri ngomong aja saya bilang, ntar ya kita ngobrol di rumah. Tapi kalau istri saya, dia bisa nyetir sambil telepon, ya, udah beres telepon terus dia sambil bayar parkir. Artinya istri saya jauh lebih multitasking dari saya. Istri saya lebih hebat dari saya, dia punya kekuatan yang saya nggak punya. Dari mana saya tahu? Kalau di rumah dia bisa sambil masak, dia pegang telepon sambil ngurusin pesanan di toko, terus dia sambil bilang sama mbaknya ambilin garam dong, gitu ya.
Hebat. Multitasking. Wanita-wanita banyak yang endurance-nya, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada pria. Itu nggak terlihat dari luar, tetapi apa yang ada di dalam dirinya. Makanya Amsal mengajarkan di pasal 31 tentang wanita yang cakap. Ya, ada 7 sifat yang dimiliki oleh wanita yang cakap. Kita akan lihat, oke, satu-satu ya. Wanita yang cakap, virtuous woman, dia memiliki yang namanya she is worth more than rubies dikatakan. Dia lebih berharga daripada permata, artinya dia memiliki nilai, katakan nilai. Wanita yang cakap adalah wanita yang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam kehidupannya. Nilai itu dibuktikan dari apa? Dari karakter. Ya, makanya kalau bahasa Inggris dikatakan ayat 10 ini dibilang begini, a wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Ya. Dia jauh lebih berharga daripada permata. Kenapa? Karena dia memiliki karakter yang luar biasa. Saya berdoa tempat ini kita semua ibu-ibu kita memiliki karakter yang luar biasa, amin. Gak hanya cantik dari luar, tetapi kita memiliki karakter yang cantik, karakter yang baik, karakter yang luar biasa sehingga para suami semua bisa mengatakan she's worth more than rubies. Dia jauh lebih berharga daripada permata. Dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Ya, wanita yang cakap dia selalu memiliki nilai yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, dikatakan she is trustworthy in character. Artinya dia bisa dipercaya. Katakan dipercaya ibu-ibu. Ayat 11 dikatakan begini, her husband can trust her and she will greatly enrich his life. Artinya kalau wanita yang cakap adalah wanita yang bisa dipercaya. Ketika dia dipercaya sesuatu, dikatakan sesuatu oleh suaminya, dia bisa dipercaya. Ketika anaknya mengatakan sesuatu kepadanya, dia bisa dipercaya. Ketika orang di sekitarnya di dunia pekerjaan dia dikatakan sesuatu, dikasih tahu sesuatu, dia bisa dipercaya. Dalam berbagai aspek kehidupan, pekerjaan dia bisa dipercaya. Dia adalah wanita yang cakap. Dia virtuous woman. Lalu yang ketiga, ciri-ciri wanita yang cakap yaitu she's kind. Dia adalah wanita yang sangat baik sekali. Dikatakan ayat 12. Dia berbuat baik kepada suaminya dan dia tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Walaupun mungkin uang bulanan terlambat, tapi dia tetap baik. Semua ibu-ibu katakan amin. Jadi baik itu bukan karena ada sesuatu, bukan karena ada motif sesuatu, tetapi ya memang dia adalah wanita yang baik. Wanita yang cakap adalah wanita yang baik. Ketika dia up, ketika dia di bawah, ketika dia down, dia tetap adalah orang yang baik. Ya. Lalu yang keempat, she's very productive. Ya. Produktif ini ayat 17 dikatakan she's energetic and strong and a hard worker. Dia adalah pekerja yang keras. Ya, makanya ibu-ibu kalau kita bekerja, kita harus mensyukuri itu karena kita adalah orang-orang yang cakap. Ibu-ibu adalah wanita yang cakap karena wanita yang cakap adalah wanita yang rajin, wanita yang suka bekerja dengan keras. Ya. She's very productive. Istri saya menurut saya dia jauh lebih produktif daripada saya. Dia bangun jauh lebih pagi daripada saya. Ketika saya bangun suaminya breakfast sudah siap di meja semua dan lain sebagainya. Dan dia sudah bekerja, siang-siang dia udah pergi ke kantor, siang-siang sore-sore dia bisa jemput anak. She's very productive. Wanita yang cakap adalah wanita yang very productive. Ya. Saya nggak bilang nggak boleh nonton drama Korea ya ibu-ibu ya. Boleh, saya juga suka nonton, istri saya juga suka nonton. But dalam kehidupan setiap hari dia adalah orang yang produktif. Lalu ciri yang kelima yaitu she is very generous. Dikatakan ayat 20, she extends a helping hand to the poor and open her arms to the needy. Artinya orang yang mudah sekali, murah hati, orang yang suka sekali menolong, dia suka sekali membantu. Makanya dia nggak betah, wanita yang cakap dia nggak betah kalau lihat suaminya sedang perlu sesuatu atau anaknya perlu sesuatu. Dia enggak betul karena dia adalah orang yang murah. Ya. Lalu di ayat yang ke-25 dikatakan she is clothed with strength and dignity and she laughs without fear of the future. Artinya yang keenam, ciri-ciri orang yang cakap, wanita yang cakap adalah she has a courage. Katakan courage. Dia memiliki yang namanya keberanian. Mungkin suaminya dalam bisnisnya sedang mengalami sesuatu yang menakutkan, anaknya sedang mengalami sesuatu yang menakutkan. Istri yang cakap, wanita yang cakap adalah wanita yang memiliki keberanian. Dia punya yang namanya courage. Dunia boleh apapun yang terjadi, apapun mungkin yang orang alami, tetapi dia tetap berdiri kokoh, dia tetap berdiri kuat karena dia adalah wanita yang berani. Lalu yang terakhir, she always speaks with wisdom and kindness.
Setiap kata-kata yang keluar penuh dengan hikmat dan penuh dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan. Karena ini adalah wanita yang cakap. Ya, ayat 26 dikatakan she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Artinya wanita yang cakap selalu kata-kata yang keluar itu lemah lembut, saudara. Semua katakan amin. Ya, saya tahu nggak mudah, apalagi kalau kita lagi debat dengan suami mungkin. Ada emosi di situ, tetapi saya berdoa semua di tempat ini wanita yang cakap, wanita yang selalu memberikan kata-kata yang lemah lembut penuh dengan hikmat atau wisdom. Amin. Nah, ini adalah 7 ciri-ciri wanita yang cakap, virtuous woman yang dikatakan oleh Amsal. Tetapi ibu-ibu baca di ayat 30 tadi, kalau kita mau punya ketujuh ini, yang tadi boleh ditayangkan sekali lagi. Ketujuh hal ini kuncinya ada di ayat 30 ibu-ibu. Ayat 30 dikatakan begini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi baca sekali lagi sama-sama, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau kita mau punya ketujuh hal yang tadi ibu-ibu, jadi wanita yang cakap kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan terlebih dahulu. Karena kuncinya di sini, kalau kita adalah wanita yang takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki yang namanya virtue, kita akan memiliki nilai, karakter kita akan bernilai, kita akan memiliki kata-kata yang penuh dengan hikmat, kita akan memiliki kelemah lembutan, kita akan menjadi orang yang murah hati, kita akan menjadi orang yang sangat ingin membantu suami dan anak-anak kita mungkin atau orang-orang di sekitar kita. Kalau kuncinya, kalau kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan cuma fokus dengan apa yang di luar, saudara, tapi kita mau belajar untuk fokus dengan apa yang di dalam. Nah, untuk punya ketujuh hal tadi, kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu reference to God. Artinya bersandar dan bergantung kepada Tuhan seumur hidup kita. Bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Itu tidak mudah, saudara. Gampang untuk dikatakan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Untuk kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan kita nggak kelihatan. Yang kita hadapi adalah tantangan dunia. Yang kita hadapi adalah suami kita. Yang kita hadapi adalah anak-anak kita. Tidak mudah untuk bersandar penuh kepada Tuhan. Tetapi Dia mau hari ini, pagi hari ini, kita semua untuk menjadi orang-orang yang bersandar kepada Dia. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Bersandar dan bergantung kepada Dia sepenuhnya. Membiarkan Tuhan untuk turut campur tangan dalam setiap keputusan dalam hidup kita itu enggak mudah, saudara. Dalam setiap keputusan yang kita ambil setiap hari, kita mengandalkan Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan lewat Amsal untuk kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya kita menjadi wanita yang cakap, virtuous woman. Sama seperti pohon ini, pohon kurma. Pohon kurma ini pohon yang tumbuh besar, buahnya manis, saudara. Tetapi sebelum dia tumbuh besar ke atas, dia berakar dulu ke dalam. Karena akarnya selalu mencari air, sumber air. Nah, ketika dia ketemu sumber air, makanya pohon kurma ini bisa bertumbuh dengan lebatnya dan bertumbuh dengan besarnya, sehingga buahnya sangat manis dan buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Tetapi lebih dulu dia berakar ke dalam mencari sumber air. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita mau menjadi wanita yang cakap, virtuous woman. Sebelum kita bertumbuh, buah-buah kita bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kita harus berakar dulu ke dalam, mencari sumber air itu. Amin, ibu-ibu. Sumber air itu adalah Tuhan kita. Takut akan Tuhan adalah kunci untuk kita menjadi wanita-wanita yang cakap. Ya. Nah, ketika saya mempersiapkan ini, saya diingatkan dari banyak sekali kisah-kisah di Perjanjian Lama tentang wanita yang cakap, a virtuous woman. Ada Abigail, ada Ruth, ada Deborah, hakim yang luar biasa. Ya. Tetapi saya tertarik, saya ingin tutup satu story ini dengan satu story dari Esther. Esther ini adalah orang yang luar biasa, saudari. Ya, ibu-ibu. Esther adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya pada zaman itu. Ya, pada zaman itu ada raja yang luar biasa namanya Ahasiweros, dan dia mencari ratu, dan Esther masuk di situ di sana. Lalu dia disuruh sepupunya namanya Mordekai. Dia bilang begini, kamu harus pergi untuk menyelamatkan bangsamu. Kenapa? Karena pada waktu itu Ahasiweros punya orang namanya Haman. Haman ini adalah orang yang kejam, orang yang jahat sekali, sehingga dia orang yang insecure, dia orang yang gila hormat, sehingga ketika dia lewat semua orang harus hormat sama dia.
Tetapi ketika waktu lagi Haman ini lewat, Mordekai nggak mau hormat, dia nggak mau tunduk kepada orang ini. Lalu Haman marah dan dia bilang, saya akan bikin aturan supaya orang-orang Yahudi itu mati pada zaman itu. Tetapi Mordekai bilang sama Esther gini, kamu harus menyelamatkan bangsamu. Nah, Esther adalah wanita yang cakap, saudara. Kita akan belajar dari dia. Saya akan bagi 3 hal yang saudari bisa bawa pulang, ibu-ibu bisa bawa pulang. Ya, nanti ibu-ibu baca di rumah. Saya nggak punya waktu untuk baca Esther 4, tetapi ini kisah tentang seorang yang namanya Esther yang menyelamatkan bangsanya. Pada waktu itu dia harus menyelamatkan dengan cara dia datang kepada raja. Itu menakutkan sekali pada zaman itu karena mungkin dia bisa mati. Dia bisa dibunuh pada waktu itu, pada zaman itu. Tetapi dia memiliki keberanian untuk datang kepada raja untuk menyelamatkan bangsanya. Dia memiliki keberanian, dia punya courage, dia punya iman, dia punya faith, dia punya segalanya di dalamnya sehingga dia datang kepada raja. Dan 3 hal yang saya ingin bagikan untuk ibu-ibu bawa pulang hari ini. Yang pertama, untuk menjadi wanita yang cakap. Wanita yang cakap, dia tahu waktu Tuhan dan tujuannya. Siapa yang percaya ibu-ibu di tempat ini kita punya tujuan yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita, amin. Kita gak cuma asal diciptakan, tapi Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita semuanya. Makanya di ayat 13, Esther 4 ayat 13 dikatakan begini. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Dia bilang begini, Esther jangan cuma pikir kamu bahwa kamu ada di dalam istana, jadi cuma kamu yang selamat. Ya. Ayat 14, sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan kau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tuhan punya rencana untuk Esther menjadi ratu. Supaya apa? Supaya dia bisa menyelamatkan bangsanya. Dan saya percaya setiap ibu-ibu di tempat ini, Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan kita. Katakan amin. Dia gak cuma asal menciptakan kita, enggak. Tetapi dia punya tujuan. Wanita yang cakap adalah wanita yang tahu waktu Tuhan dan tujuannya. Makanya kenapa tadi kuncinya adalah takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, hidup kita terkoneksi dengan Dia, sumber mata air itu. Kita akan tahu tujuan Tuhan menciptakan kita itu apa, ibu-ibu. Ya, ada seorang namanya Harriet Tubman. Ini adalah wanita kulit hitam. Ya, dia lolos dari perbudakan di Amerika pada waktu itu. Ya, lalu sebetulnya ketika dia sudah lolos dari perbudakan, sebetulnya dia nggak punya obligasi, dia nggak punya kewajiban untuk kembali. Tetapi dia kembali lagi ke daerah selatan. Sebanyak 70 budak dia larikan dari daerah selatan ke utara. Melalui underground railroad, dia katakan. Karena dia tahu, this is the moment. Tuhan menyelamatkan dia dari perbudakan, bukan cuma sekedar supaya dia comfort atau dia nyaman. Tetapi Tuhan punya rencana untuk dia menyelamatkan budak-budak yang lain. Sehingga orang ini luar biasa. Walaupun dia sudah bebas, sebetulnya dia nggak punya kewajiban untuk kembali, tapi dia kembali karena dia ingin menyelamatkan 7 budak yang lain. Dia ingin menyelamatkan ini orang. Sehingga dia tahu bahwa ini adalah waktunya dia dipakai Tuhan untuk bertindak. Saya berdoa hari ini, setiap ibu-ibu tempat ini kita tahu waktu Tuhan dan tujuan Tuhan. Kenapa kita ada di dunia ini, amin. Dia gak cuma asal, tetapi dia punya tujuan yang spesifik untuk setiap kita. Karena a virtuous woman doesn't seek comfort but clarity. Clarity ini apa? Why God has placed me here. Artinya Tuhan itu gak menciptakan kita untuk menjadi ibu-ibu atau wanita yang nyaman. Katakan nyaman. Nyaman itu boleh, tetapi dia punya tujuan. Kadang-kadang tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Tapi kalau kita mau, kita menjadi wanita-wanita yang cakap, amin. Kalau kita tahu tujuan Tuhan menciptakan kita. Karena saya suka Priscilla Shirer, dia adalah seorang pembicara pengkhotbah wanita yang luar biasa, saya suka sekali. Dia pernah tulis dalam satu tulisannya, dia katakan begini, every woman has a divine assignment. Don't miss your moment of purpose. Setiap wanita, kita punya yang namanya divine assignment. Tugas yang khusus, katakan khusus. Tugas yang khusus, ya. Bukan yang general, tetapi tugas yang khusus, divine assignment.
Jangan sampai kita miss the moment of purpose. Artinya jangan sampai kita keluar dari rencananya Tuhan dalam hidup kita. Karena wanita yang cakap, dia tahu waktu Tuhan dan tujuan kenapa Tuhan menciptakan dia. Esther tahu. Sehingga dia tahu bahwa dia diciptakan untuk membebaskan bangsanya, untuk menyelamatkan bangsanya. Lalu yang kedua, ciri wanita yang cakap yaitu wanita yang cakap mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Wanita yang cakap, virtuous woman adalah wanita yang tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita mau jadi wanita-wanita yang cakap, saya berdoa kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Ayat 15 dikatakan, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku, janganlah makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Dia tahu tantangannya berat untuk datang menghadap raja, karena dia bisa kehilangan nyawanya. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia tahu dia punya tantangan yang besar, tetapi ketika di dalam tantangan yang besar, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia bilang, puasa buat aku, dia bilang. Artinya dia mengandalkan kekuatan yang supernatural, bukan kekuatan yang natural. Manusia punya kekuatan natural, tetapi Tuhan kita punya kekuatan yang supernatural, katakan amin. Bagi manusia tidak mungkin, bagi manusia impossible, tetapi buat Tuhan kita, everything is possible. Segala sesuatu mungkin. Sehingga dia katakan, berpuasalah untuk aku. Dia tahu dia gak bergantung pada kekuatannya sendiri, tetapi dia bergantung kepada kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan. Ya. Ada seorang namanya Ida Scruder, dia adalah seorang misionaris medis dari India. Ya, ini adalah fotonya, ada fotonya nggak ya mungkin. Nah, dia adalah misionaris luar biasa, ya. Dia menghadapi kenyataan bahwa banyak sekali di India wanita pada zaman itu adalah orang-orang yang meninggal karena nggak ada rumah sakit yang isinya ada dokter wanita pada waktu itu. Sehingga dia terpanggil, dia datang ke India. Dia tahu tujuan Tuhan menciptakan dia. Sehingga dia datang ke India. Dia bikin satu rumah sakit, dia sekolah kedokteran, lalu dia injili, dan banyak sekali orang-orang di India yang bertobat, sembuh, mengalami kesembuhan dan bertobat. Dia tahu tantangannya berat, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Setiap malam pulang dari rumah sakit, dia selalu berlutut di hadapan Tuhan. Dia selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Makanya Lisa Bevere pernah katakan begini, before you face the world, face God. Sebelum kita menghadapi dunia ini yang keras, sebelum kita menghadapi tantangan di dunia ini yang keras, datanglah kepada Tuhan. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang cakap, kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri kita. Ya. Before you face the world, face God. Before you face your husband, face God. Before you face your child, face God. Ya. Wanita yang cakap adalah wanita yang selalu mengandalkan Tuhan, bukan kepada kekuatan dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, wanita yang cakap adalah wanita yang membawa perubahan. Katakan perubahan bagi banyak orang. Wanita yang cakap adalah wanita yang membawa perubahan bagi banyak orang. Ya, di Esther 8 ayat 3 sampai 6 dikatakan begini, nanti ibu-ibu baca di rumah aja. Dikatakan bagaimana mungkin aku tahan melihat malapetaka yang akan menimpa bangsaku. Dia tahu bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya dipanggil oleh Tuhan untuk orang lain. Dia ingin membawa perubahan bagi orang lain, dia ingin membawa perubahan bagi bangsanya. Tahukah ibu-ibu bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk keuntungan diri kita sendiri, tetapi dia menciptakan kita supaya kita membawa perubahan bagi banyak orang di sekitar kita. Amin. Bagi keluarga kita, bagi suami, bagi anak-anak. Mami saya setiap malam berlutut selama 22 tahun. Kita selalu berdoa supaya papa saya mau datang ke gereja, supaya dia mau kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Butuh 22 tahun ibu-ibu untuk berlutut setiap malam. Tapi setelah 22 tahun, 7 tahun yang lalu, papa saya datang. Dia memberikan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Butuh 22 tahun. Tetapi ketika saya tanya,
kenapa sih Papa mau ke gereja akhirnya? Karena Papa ngelihat perubahan hidup dalam kehidupan Mama, kehidupan kamu, kehidupan dedek kamu. Ada perubahan hidup. Sehingga Papa lihat, Papa mau ikut berubah. Berdoa, yes, one thing, mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tetapi kehidupan kita harusnya membawa perubahan hidup buat banyak orang di sekitar kita. Amin, Ibu-ibu. Buat anak kita, buat suami kita, buat orang-orang di sekitar kita. Ya, ada seorang namanya Gladys Aylward. Dia adalah seorang misionaris juga. Saya senang banget bacain kisah-kisah misionaris, ibu-ibu. Dia adalah orang yang dahsyat, orang yang luar biasa. Ya, dia misionaris, mukanya kayak gini, tapi dia misionaris ke Tiongkok, ya. Dan tahukah ibu-ibu, dalam hidupnya dia menyelamatkan lebih dari 100 anak yatim piatu yang lolos dari peperangan, bimbing mereka, seberangin gunung berhari-hari, luar biasa. Supaya apa? Supaya 100 anak itu bisa mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Butuh effort, butuh energi. Dia temenin anak-anak ini seberangin gunung, saudara. Tapi dia adalah wanita yang cakap, wanita yang tangguh. Tadi dibilang army, strong, wanita yang kuat. Karena dalam hidupnya dia bisa membawa 100 lebih anak yatim piatu untuk mengenal Yesus dalam kehidupannya. Tahukah saudara, ibu-ibu, bahwa kita diciptakan untuk satu tujuan yang lebih besar. Katakan greater purpose. Ada tujuan yang lebih besar yang mungkin kita gak pernah bayangkan, kita gak pernah tahu. Tetapi kalau kita adalah wanita-wanita yang cakap, kita adalah wanita yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan banyak orang. Amin. Sehingga saya akan tutup dengan satu tulisan dari Kristen Kane. Kristen Kane adalah seorang hamba Tuhan yang saya suka sekali ketika dia berkhotbah. Dia dahsyat sekali, ya. Dia pernah menuliskan begini. God doesn't waste a willing woman. When she says yes, he moves mountain. Kristen Kane katakan dalam tulisannya, dia bilang begini, God doesn't waste a willing woman. Ketika kita mau sebagai wanita, kita bilang, yes Tuhan, aku mau bergantung kepada Tuhan. Aku mau hidupku gak cuma buat diriku, tetapi untuk orang lain. Aku bisa membawa perubahan dalam kehidupan suamiku, dalam anak-anak, kehidupan anak-anakku, kehidupan orang-orang di sekitarku. Ketika kita willing, ketika kita mau, when she says yes. Siapa yang akan memindahkan gunung? Kita yang memindahkan gunung? No, he moves the mountain. Tuhan kita yang akan memindahkan gunung. Amin. Sehingga saya berdoa, kita menjadi wanita-wanita yang cakap. 7 hal yang tadi kita pelajari, kita punya dalam kehidupan kita. Inner strength, inner beauty, apa yang di dalam. Jangan cuma urus apa yang di luar, saudara. Karena apa yang di luar sifatnya semu, sifatnya sementara. Ya. Sifatnya sementara. Istri saya tuh 4 tahun lebih tua dari saya. Tapi kalau tiap ketemu sama orang lain selalu dibilangnya dia jauh lebih muda dari saya. Ketularan awet muda dari saya gitu kan. Gak perlu vitamin, teplok-teplok segala macam. Ketularan awet muda dari saya. Gitu ya. Mau ngomong apa saya jadi lupa gara-gara ngomong dia awet muda. Ya, tapi jangan sibuk ngurusin apa yang di luar, saudara. Karena yang di luar sifatnya semu. Kita poles hari ini, besok bisa berubah? Bisa. Tahun depan bisa berubah? Bisa. 10 tahun lagi berubah. Tapi apa yang di dalam sifatnya kekal. Inner strength, inner beauty. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, jangan cari pacar yang cantik aja. Cantik bonus. Cantik boleh ibu-ibu. Tapi yang cantik dari dalam itu kekal sifatnya. Kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Sifatnya apa? Ciri-cirinya? Orang yang cakap, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu tujuan Tuhan menciptakan dia. Dan tujuan dalam hidupnya is much greater, jauh lebih besar daripada cuman kenyamanan, daripada apa yang dia alami, apa yang dia peroleh dari kehidupannya, apa yang dia miliki. Tetapi hidupnya bisa membawa perubahan buat banyak orang di sekitar dia. Amin? Siapa yang mau hari ini? Oke, mari tundukkan kepala sebentar. Haleluya. Main-main sedikit. Renungkan firman Tuhan. Saya berdoa di tempat ini kita menjadi istri yang cakap, virtuous woman, virtuous wife. Karena itu akan menjadi mahkota bagi suami-suami.
Ibu-ibu akan jauh lebih berharga daripada permata. Suami-suami mungkin suka beli permata, suka beli emas karena itu investasi. Tetapi saya berdoa di tempat ini ibu-ibu semua menjadi wanita yang jauh lebih berharga daripada emas, jauh lebih berharga daripada permata, yang menjadi mahkota kebanggaan suaminya. Aku berdoa Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh kami terima pagi hari ini ya Tuhan. Menjadi firman yang kekal Tuhan. Kami menjadi ibu-ibu yang tangguh, kami menjadi ibu-ibu yang memiliki karakter yang noble character. Kami menjadi ibu-ibu yang bisa berkata-kata dengan lemah lembut. Kami menjadi ibu-ibu yang memiliki courage atau keberanian ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar ibu-ibu di tempat ini Tuhan, ibu-ibu yang bisa menjadi pedoman atau penopang dalam keluarganya mereka Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, ajar kami selalu mengandalkan Tuhan, ajar kami selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, supaya kami selalu bergantung kepada Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Hari ini gak perlu lihat kiri kanan ibu-ibu. Sebelum saya sudahi, saya pengen berdoa buat ibu-ibu yang mungkin sedang mengalami tantangan dalam kehidupanmu. Saya gak tahu, mungkin bukan cuma pekerjaan, bisnis, tetapi mungkin struggle menghadapi suami, anak-anak. Hari-hari ini saya sedang struggle mengalami anak-anak saya, yang kadang-kadang saya gak ngerti apa jalan pikiran mereka, apa kemauan mereka. Mungkin kita mengalami tantangan, tetapi saya ingin berdoa. Ketika Tuhan menjadikan kita wanita yang cakap, maka kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat, orang-orang yang penuh dengan wisdom. Ya, aku berdoa Tuhan, kalau Engkau adalah ibu-ibu yang mau menjadi wanita yang cakap hari ini, Kau boleh angkat tanganmu dimanapun kau berada, Kau duduk. Tuhan yang melihat, Tuhan Kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Mari Tuhan Kau jadikan kami wanita yang cakap, virtuous woman Tuhan. Ajar kami selalu mengandalkan Tuhan, gak mengandalkan kekuatan kami. Ajar kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami mengerti bahwa rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan adalah rencana yang jauh lebih besar daripada cuma sekedar kenyamanan kami untuk kami hidup Tuhan. Tetapi untuk membawa perubahan dalam hidup orang. Tuhan, jadikan kami wanita yang cakap, wanita yang virtuous woman ya Tuhan. Sehingga kami menjadi kebanggaan bagi suami kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus berbicara, Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Kami mau bawa pulang Tuhan firman-Mu. Biar benih ini boleh menjadi benih yang tumbuh subur, berakar Tuhan, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk setiap ibu yang di tempat ini. Berkati mereka, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil ya Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka akan selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. God bless you. Wow, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Andre. Terima kasih, hari ini pelayanannya Pastor. What a word ya. This morning itu simple, kelihatannya pendek-pendek kata-katanya, tapi kekuatannya penuh kalau misalnya dilakukan ya Pastor ya. Dan hari ini aku percaya iblis lagi gemetar nih Pastor. Karena kita ada kunci-kunci yang kita dapat di sini untuk menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang lebih strong, lebih kuat di dalam Tuhan. Dan aku berdoa biar kita bisa sama-sama berproses ya ladies. Dan kalau misalnya ada tantangan, challenge, you know you are not alone. Kita sama-sama di sini. Aku berdoa semuanya supaya tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Tuhan, supaya kita sama-sama bertumbuh. Oke? Dan hari ini aku juga mau welcome setiap yang baru datang. Mungkin ada 1 orang atau 2 orang yang baru datang. Aku melihat wajah baru soalnya tadi. Boleh bangkit berdiri dong kalau misalnya ada. Ada? Yeay, welcome. Wah, ada 3. Oke, welcome ya. Ya. Dan hari ini aku mau sampaikan beberapa pengumuman juga untuk next ladies-nya. Untuk yang baru datang juga boleh nanti datang lagi ya. Kita tunggu sama-sama di UCC tanggal 24 April hari Kamis jam 9.15. Kalau hari ini hari Jumat, nanti itu hari Kamis tanggal 24. Save your date
save the date on your calendar bersama Evangelis Eli Kurniawati. Oke, ini event Paskah ya. So we have a dress code, batik atau modern kebaya. Biar bisa foto-foto udahnya. Oke, ya boleh dicatat. Dan selanjutnya ada ini contact person untuk setiap ladies yang mungkin butuh dukungan doa atau info lebih lanjut mengenai ladies, boleh dicatat contact personnya di sini, atau juga bisa follow sosial media kita di Ladies Community, ada di YouTube dan juga di Instagram. Ya. Dan yang selanjutnya ini ada nomor rekening Ladies Community untuk setiap yang tergerak mungkin untuk menabur, boleh langsung dicatat nomor rekeningnya. Oke. Ya. Dan hari ini aku meminta waktunya sebentar untuk appreciate setiap volunteers yang sudah melayani hari ini. Terima kasih banyak bagi multimedia, music, praise and worship, dan semua ushers yang tadi udah menyambut di depannya yang halo itu ya. Thank you semuanya. Oke. Ya, dan sekarang aku mau panggil setiap dari ladies yang mungkin bulan ini bulan apa? Bulan Maret boleh deh ya Ci dipanggil karena belum pernah. Bulan Maret sama April yang berulang tahun. Ada? Boleh maju ke depan. Hari ini spesial karena ada Pastor Andre, jadi Pastor Andre yang doain. Oke, yuk maju ke depan yuk. Tenang, gak disuruh nyanyi ya, langsung didoain kok, gak dikerjain sama aku. Iya, oke. Boleh. Masih ada? Oke. Ya, kita mau tutup ibadah kita, pertemuan kita siang hari ini di dalam doa bersama Pastor Andre. Silakan Pastor. Mari Ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa buat saudari-saudari kita yang berulang tahun. Bapak di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saudari-saudari kami Tuhan yang merayakan ulang tahun bulan ini dan bulan lalu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Kami berdoa Tuhan biar berkat kesehatan ada menjadi bagiannya mereka Tuhan. Umur panjang menjadi bagian mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan akan membawa mereka untuk menikmati karya Tuhan dalam kehidupan mereka, menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah tersedia, baik berkat jasmani maupun berkat rohani ya Tuhan. Terlebih kami berdoa hari semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, keluarga mereka Tuhan, berkat damai sejahtera dan sukacita yang melimpah ada menjadi bagian mereka. Terima kasih ya Bapak, berkati keturunan mereka, generasi mereka selanjutnya Tuhan, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka diberkati Tuhan, sehingga berkat ini bukan cuma berkat yang selesai di satu generasi, tetapi berkat itu akan turun-temurun dinikmati oleh generasi mereka selanjutnya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur untuk ibadah kami Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap lagu yang kami boleh nyanyikan, yang menguatkan kami Tuhan, yang mungkin menegur kami Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang mengingatkan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami, fellowship kami, dan mari angkat tangan, kedua tanganmu ibu-ibu di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai ibu-ibu sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kau akan naik tidak turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apa yang kau buat dibuat berhasil oleh tanganmu, kau kerjakan Tuhan, buat berhasil. Terima kasih ya Bapa, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah ada dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah tangga, dan mereka akan menikmati karya Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin.